Dek abang keluar itu kan, akhirnya bam, dia tembak tuh, dus. Tembakannya tuh ngeri banget guys, itu bener-bener tembakannya cro cro itu guys. Hey, what's up guys, back again with Arvin Ardia. So yeah, how are you today guys? Semoga everything is okay and under control ya. Tapi buat kalian yang mungkin harinya lagi kurang baik atau kondisinya lagi kurang baik, sini Arvin peluk dulu. Arvin dulu. It's okay. Everything is gonna be okay. Udah ya, udah, oke, peluknya udah. So ya, di video ini Arvin bakal menceritakan pengalaman Arvin collab sama Mr. Saga. Tapi sebelum Arvin menceritakan pengalaman Arvin collab sama Mr. Saga, gak bosen-bosen Arvin mengingatkan nih untuk bantu dan juga support Arvin. Caranya gimana? Caranya dan kalian cukup like, comment, dan juga subscribe channel Arvin. Oke? Thank you. Oke, aku bakal menceritakan pengalaman aku dan juga ini dari point of view aku ya, bertemu serta collab dengan Mr. Saga ya guys. So, jadi pada tahun 2023, tepatnya bulan apa aku tuh lupa ya guys. Tapi aku masih ingat banget, itu waktu itu Mr. Saga nge-DM aku. DM-nya, "Hai Dek, salam kenal," gitu kan. Aku balas, "Saya juga Bang, salam kenal juga, aku Arvin," gitu kan. Terus ya udah ngobrol-ngobrol kayak stay di mana dan segala macamnya. Akhirnya dia bilang, "Kamu mau nggak collab sama abang?" gitu. Aku jawab, "Boleh-boleh aja bang," aku bilang gitu. Oke. Terus dia minta foto full body, minta foto naked, sama minta foto haul aku gitu kan. Udah dikirim semua ACC. Udah akhirnya approve kan, sama-sama approve. Terus udah bikin janji lah kita tuh. Nah, dia ngejanjiin waktu itu hari Rabu gitu kan. Nah, hari Rabu, pas udah hari Rabunya, gue di ghosting guys sama Mr. Saga. Gue tuh masih ingat banget, pertama kali gue tuh di ghosting sama dia. Udah hari Rabu gitu kan. Gue kan tipe orang yang kalau udah hari Rabu ya udah gitu kan, berarti udah fix gitu kan hari Rabu. Nah, di hari Rabu tuh gue nungguin guys, ini jadinya gimana gitu kan. Padahal kita kan juga di beda kota, aja di Bandung, aku waktu itu di Purwokerto. Jadi kan kalaupun ke Bandung kan harus ada preparing gitu ya. Aku tuh nunggu dari pagi gitu kan. Kalau dari pagi seenggaknya gue masih punya waktu untuk OTW ke Bandung. Sedangkan dia sampai sore pun gak ada kabar. Sampai mungkin malamnya ya gue tuh yang follow up dia kayak, "Hai bang, jadinya gimana nih? Nggak jadi apa gimana?" gitu kan. Terus dia tuh kayak, kalau nggak salah entah dia lupa atau dia ada urusan. Intinya waktu itu hari itu kita tuh cancel hari Rabu guys. Hari Rabu kita cancel, kita jadwal ulang lagi di Jumat depan. Di Jumat depan terjadi lagi guys, cuma bedanya adalah aku yang nggak bisa waktu itu, aku ada urusan juga atau apa gitu kan. Jadi 2 kali kita bikin janji tuh nggak pernah apa namanya ya, kejadian gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Dari situ kita juga kayak nggak kontakan lagi, nggak keep in touch gitu kan, nggak ada yang follow up. Akhirnya udah kita lost contact lagi. Terus waktu itu aku pindah ke Bandung gitu kan. Aku dari Purwokerto aku pindah ke Bandung, aku tinggal di Bandung gitu kan. Mungkin dia lihat Nerbay gitu ya di dating apps kali ya. Terus dia lihat aku, barulah dari situ dia nge-follow up lagi gitu. "Dek, lagi di mana? Lagi di Bandung kah?" gitu kan. Aku jawab, "Iya," gitu. "Gimana, ada apa?" gue bilang. "Oh, ayolah kita collab mumpung kamunya lagi di Bandung, jadi apa nggak usah repot-repot dari Purwokerto ke Bandung, ini kan mumpung lagi di Bandung," gitu kan. Cuma tuh waktu itu guys, posisinya aku tuh pindah ke Bandung karena aku punya pacar orang Bandung. Jadi semua akses HP aku tuh semuanya pacar aku tuh pegang. Jadi pacar aku pun lihat chattingannya pun dia baca gitu kan. Kata dia, "Sok sana kalau mau diambil, tapi kalau mau diambil collab kita putus," kata dia, kata pacar aku gitu kan. Jadi aku bilang, "Enggak lah, kita emang udah janjian collab dari lama, cuma kan sekarang posisinya aku udah punya pacar dan aku udah berhenti konten, udah nggak mau collab," aku bilang gitu ke pacar aku gitu kan. Akhirnya yaudah dari situ aku pacaran tuh sama pacar aku mungkin sekitar 6 bulanan lah. Dari 2024 bulan 2 kalau nggak salah, sampai di bulan 7 atau 8 tuh aku udah break sama pacar aku gitu kan. Udah break. Terus dari situlah yang aku ceritain kayak di video aku yang lalu, aku udah mulai ngonten lagi karena aku udah free gitu kan, udah nggak ada pacar, nggak ada apa. Aku udah mulai konten lagi, udah mulai bikin Twitter lagi segala macem. Akhirnya
si Mister Zaga nih waktu itu lagi di Jakarta, aku juga kebetulan lagi ke Jakarta. Aku tuh habis beberapa collab lah ya sama si Denar sama si Agustian. Kebetulan si Mister Zaga di Jakarta. Aku lupa entah aku atau dia, tapi kayaknya kalau nggak salah dia tuh kayak ngecek gitu. Di mana Vin? Abang lagi di Jakarta nih gitu kan. Oh, aku juga lagi di Jakarta gitu. Oh, collab yuk, kamu bisa nggak hari ini gitu kan, di hotel ini gitu kan. Bisa bang, aku free kok gitu. Akhirnya ketemulah aku sama si Mister Zaga di hari itu gitu kan. Aku lupa harinya apa. Di hari itu kita ketemu sore. Ekspektasi aku tuh Bang Zaga tuh kayak bakal yang tinggi, badannya gede, muscle gitu ya. Tapi ternyata ini sorry ya Mister Zaga ya, bukan apa ini pendapat pribadi aja ya, no offense ya. Kayak cute, terus ternyata nggak terlalu tinggi guys. Kayak sama aku tuh nggak beda jauh lah, mungkin dia 165an atau mungkin kurang lebih segitulah ya guys. Jadi lucu, terus badannya ya muscle gitu kan. Ternyata nggak yang segarang yang dilihat gitu, yang aku pikirkan dan aku ekspektasikan gitu. Ini kita ya udah ngobrol-ngobrol bentar dikit. Waktu itu tuh sore guys, jadi kita tuh sebenarnya pengen nge-take di kayak kursi, di kursinya tuh deket jendela biar dapat cahaya golden hour sore gitu kan. Nah di situ udah deh mandi dulu, Bang Zaga bilang gitu kan. Aku mandi, udah selesai, aku mau docing. Dan ternyata di situ ada drama guys. Dramanya pas gue mau docing itu kan hotelnya lumayan bagus ya. Jadi kalau hotel bagus kan toiletnya tuh yang buat ceboknya tuh ya, kalau BAB tuh yang nyemprot itu loh, yang mancur. Jadi yang diputar terus dia mancur gitu. Nah kalau yang kayak gitu kan nggak bisa buat docing guys. Aku pusing, aduh ternyata nggak ada bidet gitu kan, nggak ada water jet gitu kan. Jadi nggak bisa, pasti ya aku harus masukin pantat aku sampai ke sini kan nggak mungkin bisa guys. Akhirnya aku bilang Bang Zaga, ini gue nggak bisa docing gitu kan, karena toiletnya ternyata nggak ada bidetnya, nggak ada water jetnya. Wah coba aja nih pakai botol, coba bisa nggak? Abang nggak ngerti soalnya gitu kan, abang nggak pernah jadi IB gitu kan. Dia tuh ngasih botol apa sih, kayak Cleo atau apalah, Aqua kalau nggak salah, itu suruh diisi air terus dipencet dimasukin. Gue nyoba nggak bisa guys. Kalaupun itu bisa masuk, harus benar-benar masuk sama botolnya kan. Akhirnya aku muter lagi kayak nyari, ini nggak ada. Terus misalkan pun aku bisa ngambil shower ya, mungkin aku bisa lepas gitu kan. Itu juga toiletnya kan bathtub sama klosetnya tuh jauh, nggak mungkin nyampe. Masa ya aku bebersih di bathtub gitu kan ya, nanti kotorannya kebuangnya kemana, yang ada kumpul di bathtub gitu kan. Nah ini aku mikir, aku bentar deh bang, aku coba ke bawah dulu, siapa tahu ada toilet umum gitu kan di bagian resepsionis gitu kan. Aku mikir kan ya mungkin kan di situ toiletnya buat resepsionis atau penjaga atau satpam gitu kan, jadi nggak terlalu yang mewah, jadi mungkin ada bidetnya. Ternyata aku turun ke bawah ke resepsionis, aku nanya, mas ada toilet umum nggak? Ada di sebelah sana mas gitu. Oh iya makasih mas. Ini aku ke toilet umum, ternyata di situ sama aja tipe klosetnya sama aja, yang semprotannya yang buat cebok tuh sama aja, semprotan gitu yang mancur gitu kan, bukannya ada bidetnya. Pusing lagi aku guys. Nah aku tuh sampai keliling guys. Aku untung di seberang hotel aku nih ada McD kalau nggak salah. Aku ada McD, aku pikiran pasti ada bidetnya gitu kan. Aku ke McD lah, masuk, aku udah kayak pede banget gitu kan. Intinya aku tuh kayak masuk, intinya jangan celingak-celinguk, pede aja kayak orang kayak mau beli gitu kan, padahal cuma mau numpang toilet. Aku nanya, permisi kak, toiletnya sebelah mana ya? Oh di lantai 2 kak. Oh iya terima kasih kak. Aku naik ke lantai 2, masuk toilet, sama aja persis guys, toiletnya persis gitu kan. Aku kayak anjir lah, ini udah jam berapa, udah hampir jam 5 lebih gitu kan, udah saya udah mau redup gitu kan, udah mau tenggelam gitu kan. Akhirnya aku tuh keliling dari hotel ke McD, aku ke Dunkin Donuts, terus ke Alfamart. Di Alfamart tuh aku pikir siapa tuh di Alfamart kan ada toiletnya ya, toiletnya kalau nggak WC duduk ya biasanya ada selangnya, kalau ada selang tuh bisa, aku pikir gitu kan. Akhirnya yaudah aku masuk Alfamart, ternyata sama aja, itu tuh cuma keran, dan itu keran yang kalian tahu nggak sih, yang keran kayak yang buat wudhu tuh, yang airnya tuh nyebar semua gitu kan, nggak bisa. Aduh mati, aku pusing gitu kan, mau collab aja sesusah ini gitu kan, mau bikin video gitu kan. Akhirnya aku ingat, aku sebelum ketemu sama Mister Zaga, aku tuh habis dari kosan temen. Nah kebetulan kosan temen aku nih gak jauh dari hotel aku mau collab itu ya, mungkin
200-300 meteran lah. Akhirnya aku ngide gitu kan, aku WA temen aku teleponin kayak PP gitu kan, hai tolongin dong, aku mau numpang dong ke toilet kamu gitu. Mau ngapain? Mau numpang docing. Oh ya udah sok aja, kenapa tadi berangkat nggak docing sekalian? Ya aku pikir kan di hotel bakal ada bidet-nya gitu kan. Akhirnya aku lari tuh ke tempat temen aku, terus aku docing, terus aku balik lagi ke hotel. Itu udah hampir jam 6 kurang lah. Sebenarnya itu kita udah rada bete sih, karena ya udah itu my bad gitu ya, gue nggak prepare. Karena biasanya gue ekspektasi itu kayak mencari water jet atau toilet dengan ada bidetnya tuh nggak susah. Biasanya kayak di stasiun KRL, di hotel tuh aku pikirnya ekspektasinya pasti ada gitu kan, jadi gue nggak terlalu pusing gitu kan. Ternyata nggak ada, dan salah aku juga, aku nggak punya alat docing gitu ya, karena aku basically lebih suka docing pakai water jet gitu ya, pakai bidet, karena lebih cepet, kayak paling 5-10 menit selesai dibanding pakai alat gitu kan. Akhirnya udah, aku bersih, aku balik ke hotel, kita ngetek lah itu video. Waktu itu aku masih ingat banget, pakai flanel kotak-kotak warna hijau. Akhirnya kita take video tuh, kita take video seperti yang kalian tahu ya, Mr. Saga dengan good performance-nya gitu ya. Yaudah, dia tuh mainnya kan semi-semi kasar juga gitu kan. Dan kebetulan aku kan juga nakal nih, jadi gue suka kan, malah kayak dikasarin gitu, gue suka kayak diludahin, ditampar gitu kan, dijambak gitu kan. Dari kita main di kasur, kita pindah di samping jendela, sampai kita ke sofa gitu kan. Sampai you know guys, fun fact-nya waktu gue ngetek video sama Mr. Zaga adalah karena terlalu bersemangat ya, terlalu euforia gitu ya, dia tuh sampai keseleo guys, karena pas lagi masuknya bok dia punya, dia tuh karena terlalu licin ya, jadi kayak keseleo ke samping punya dia tuh kayak keseleo, dia tuh pegel banget gitu kan. Kita sempat break sebentar kayak make sure dia baik-baik aja dan dia masih feeling good. Dan aku nanya, jadi gimana, masih bakal lanjut kan, masih oke? Nggak apa-apa, yuk dek lanjutin, kita selesaiin gitu kan. Lanjutlah kita tuh main lagi, hajar lagi gitu kan. Kita aku dibolak-balik dari di kasur pindah ke sofa, akhirnya di sofa gitu kan, karena kita ngerasa udah cukup scene gitu ya, dan udah sama-sama udah di ujung gitu kan. Akhirnya dia bilang, abang keluarin ya gitu ya, abang keluarin. Ya udah bang, keluarin aja, aku bilang gitu. Ya udah, dengan jiwa nakalku gitu ya, dengan ekspresi aku gitu kan, supaya ngasih feeling topnya lebih terangsang gitu ya. Udah gue kasih wah gitu ya, wah segala macam gitu kan. Akhirnya finally deh abang keluar gitu kan. Akhirnya bam, dia itu tembakannya mata buat kayak trot itu guys. Tuh gue ingat banget, itu beberapa kali, mungkin adalah intinya banyak banget keluarnya, mulai dari yang di perut ke dada, bahkan sampai ada yang ke kuping, ke mata, ke muka. Itu benar-benar banjir luber semburannya tuh. Emang best sih Mr. Zaga sih. Kalau emang kalian pecinta disembur gitu, emang Mr. Zaga emang mister gitu guys gitu ya. Dia udah keluar, akhirnya udah gitu kan, lemas. Akhirnya waktu itu aku juga mikir lagi kan, karena kita ada jadwal juga malamnya tuh bakal nge-live di TV gitu kan. Akhirnya aku putuskan, aku waktu itu nggak mau keluarin, karena entah ini aku aja atau mungkin kalian juga guys, kalau as a bottom ya, kalau udah keluar tuh biasanya moodnya, feelingnya udah beda gitu ya. Jadi aku prefer aku nggak dikeluarin juga waktu itu, supaya hormon aku masih ada dan aku masih ada feeling untuk doing collab gitu ya, doing take video lagi gitu kan. Akhirnya aku bebersih lagi, aku mandi lagi guys, aku mandi. Udah habis itu kita ngobrol lagi, kita enjoy. Terus Mr. Saga ngajakin aku nih nongkrong waktu itu di Nakomonas. Terus kita jalan lah ke Nakomonas. Yaudah di situ kita tuh nongkrong lagi sampai malam sekitar jam 10 jam. Terus kita putuskan untuk balik karena kita bakal ada collab lagi gitu kan, kita bakal ada live TV. Aku juga nggak mau makan banyak di situ ya, karena supaya aku masih bersih gitu kan, perut segala macam. Aku malas docing lagi karena susah nyari tempatnya gitu kan. Akhirnya kita memutuskan nih balik ke hotel karena kita udah perutnya kenyang. Jadi kita putuskan untuk naik mobil ya, naik gokar. Kita balik ke hotel, terus malamnya udah kita nge-live kayak biasa, kita nge-live TV promosi dan bla 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 gitu kan. Dan itu kita drama lagi karena waktu itu server TV down guys, jadi kita nggak bisa nge-live. iPhone, Android semuanya trouble. Emang TV ini tolonglah ditingkatkan ya kualitasnya. Kita sebagai konten kreator dan juga kayaknya penonton pasti ngerasa masih kurang nyaman ya, apalagi dengan potongan elu yang gede banget itu. Tolong deh kalian perbaiki layanan kalian gitu ya.
kok malah jadi kritik TV. Tapi ya udahlah, itu yang gue rasain gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin ada admin TV di sini nonton ya, siapa tahu ya sekalian gitu kan. Oke, drama itu akhirnya kita putuskan untuk nge-live di Telegram gitu kan. Akhirnya kita nge-live di Telegram dan kita dapat resolusi HD guys. Kalau di Telegram tuh kalau kita live terus kita record tuh resolusinya HD 1080, sedangkan kalau di TV kita pakai screen record itu ya kita cuma dapat 720 hasilnya. Jadi ya tolong ya, itu juga salah satu yang perlu diperbaiki ya, supaya dapat recordnya 1080 ya rasionya. So ya guys, jadi itulah cerita dan experience aku collab sama Mr. Zaga. Dan aku baru collab sama Mr. Zaga tuh 1 kali doang ya guys, gitu. And also ya guys, this is my personal opinion ya about Mr. Zaga. He is a good man, a wise man. Dia tuh orangnya baik, dia bijak juga. Also dia dewasa gitu ya, especially waktu itu he knows how to treat me gitu ya. Dia tahu cara memperlakukan aku sebagai partner collabnya gitu kan, as a bottom. Waktu itu kita kan jalan tuh makan ke Kopinako, dia bayarin semua billsnya, tapi aku udah nanya ya, asking for split bill, but he say udah nggak apa-apa, santai aja, biar abang aja yang bayar gitu kan ya. But yap, ya udah, dia orangnya baik gitu guys. And also I wanna say thank you for Mr. Saga, udah nge-treat aku dengan baik dan kita udah melakukan collab dengan baik juga, nggak ada trouble selama take dan sampai detik ini setelah videonya up segala macam nggak ada trouble, karena biasanya ada konten kreator yang bermasalah gitu ya, bukan sama Mr. Zaga ya, maksudnya kayak kan ada nih biasanya misalkan konten kreator A sama konten kreator B collab, terus habis itu ada drama lah, entah ada yang gak bagi royalti lah, ada yang videonya nggak full lah, atau nggak sesuai perjanjian lah dan segala macamnya gitu ya. But I have a good project ya sama Mr. Saga, dan itu bagus projectnya menurut aku gitu ya. So ya, kalau dibilang rate-nya Mr. Saga berapa per berapa? Tebak guys, berapa dari per 10 coba? And my opinion and my point of view, Mr. Saga is 8 for me. Ya, 8 per 10 untuk aku gitu ya, especially with coklat ya, dia punya coklat lumayan panjang dan lumayan tebal, so worth it sih menurut aku. Kalau kalian nih as the bottom mungkin looking for top ya, yang muscle, also cara mainnya mungkin sedikit rada kasar gitu ya, dan hentakannya sama semburunya mantap, Mr. Zaga recommended sih gitu. Oke, jadi itu guys kesimpulannya. Next bakal ceritain pengalaman sama siapa lagi nih? Atau kalian ada ide atau suatu hal yang menarik nih yang bisa ditanyakan ke Arvin, boleh aja dikomenin aja di kolom komentar. Nanti aku bakal pilih atau bakal cari nih topik mana yang menarik untuk Arvin bikinin videonya. Oke guys, segitu aja dulu cerita aku pada video kali ini. Thank you for watching. Love you guys.